Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya akan menjelaskan cara membuat tabel dua arah. Pertama, siapkan dulu data view dan variabel view. Setelah itu, klik analis. Kemudian pilih deskriptif statistik. Kemudian cross tables. Selanjutnya, yang row ini diisi dengan pekerjaan wali. Kemudian yang columns diisi dengan pendidikan wali. Setelah itu ini dicentang, kemudian oke. Tara, sudah jadi tabel dua arah. Kedua, saya akan memberikan cara membuat diagram batang simpel yang pertama. Langkah pertama, pilih graph. Setelah itu, bar chart. Ini simple, summary of group of cases define. Kemudian ini bisa dipilih end of case dan percent of case, tapi saya akan menggunakan percent of case. Kategori ini diisi dengan jenis kelamin. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih persen. Caranya dengan mengedit, diklik 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, klik elemen, kemudian Snow Data Labels. Ini jenis kelamin dinaikkan ke atas ya. Ini jangan lupa data value labels. Setelah perfect dan jenis kelamin, kemudian apply. Sudah jadi. Yang laki-laki 48,3%, yang perempuan 51,7%. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat diagram batang simpel rata-rata usia mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Pertama, ini graphs, kemudian bar chart. Setelah itu summary of group define. Pada bar represent ini diisi dengan other statistik. Variabelnya ini mean usia atau mean umur. Ini change statistik. Nah, kalau tampilannya seperti ini, pilih mean of values. Kemudian continue. Kategori exitnya ini jenis kelamin ya. Kemudian oke.
sudah jadi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata usia tertinggi yaitu pada perempuan dengan jumlah perempuan 21,4 dan laki-laki 20,64. Jadi tidak beda jauh. Berikutnya saya akan membuat diagram batang kastel antara pekerjaan wali dengan pendidikan. Pertama, graph ini. Setelah itu bar chart. Ini pilih cultured ya, karena kita akan membuat diagram batang ini. Kemudian Smiley Outgroup of Cast Devon. Pada bar represent ini bisa diisi dengan end of cast. Pada kategori exitnya diberi pekerjaan wali. Pekerjaan wali, dan defense caster ini adalah pendidikan wali. Oke. Maka hasil dari diagram batang kastar antara pekerjaan wali dengan pendidikan ini adalah pendidikan wali banyak SMA dan pekerjaannya swasta. Diagram batang selanjutnya yaitu diagram batang bracket. Diagram batang bracket antara pekerjaan wali dengan pendidikan. Pertamanya masih sama, pilih graphs. Kemudian bar chart. Kemudian ini ya, karena kita akan membuat diagram bracket. Smiley Outgroup of Cast Define. Pada bar represent dipilih end of cast. Kategori exitnya dimasukkan pekerjaan wali. Pada defense castle bank ini diisi dengan pendidikan. Oke. Maka yang paling banyak yaitu SMA dan swasta. Selanjutnya saya akan membuat diagram lingkaran simpel. Diagram lingkaran ini berdasarkan jenis kelamin. Pertama, ini graphs, kemudian p-chart, setelah itu Smiley Outgroup Defense. Pada bar represent ini diisi dengan end of cast, bisa end of cast ini bisa juga percent of cast. Di sini saya akan menggunakan persen. Kemudian pada defense slash ini diisi dengan jenis kelamin.
ini belum ada persenan ya di dalam lingkarannya, maka kita akan adit. Nah, seperti ini. Kesimpulannya yaitu jenis kelamin mayoritas atau dominan yaitu perempuan. Jadi yang 51,72% ini perempuan, yang 48,28% ini adalah laki-laki. Seperti itu, oke? Masih dengan diagram lingkaran simpel. Kali ini saya akan membuat cara membuat diagram lingkaran lama belajar mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Pertama, ini grabs. Kemudian setelah itu pijat. Maaf ya kalau pengucapan saya salah. Kemudian semadi of group of gas. Nah, pada ini set represent ini diisi dengan sum of variable. Variabelnya ini diisi dengan lama belajar ya, karena kita akan mencari ini. Kemudian pada define size by diisi dengan jenis kelamin di oke. Ini belum dihapus, sebentar. Nah, ini karena di dalam lingkarannya ini belum ada angka, maka kita edit cara mengeditnya dengan klik 2 kali seperti ini. Kemudian elemen snow data levels, sudah ya. Maka kesimpulannya yang bertahan belajar lebih lama yaitu perempuan. Jadi perempuan lebih rajin daripada laki-laki. Diagram selanjutnya yaitu diagram garis multiple. Ini berdasarkan inflasi dan IHK. Ini inflasi. Ini periode, ini inflasi, ini IHK. Pertama, pilih graph. Kemudian line ini ya, kemudian multiple. Setelah itu pilih values of individual case. Pada line represent ini dimasukkan inflasi dan IHK. Inflasi ini dan IHK. Setelah tampil seperti ini, pada kategori labels ini dipilih variabel dan variabelnya ini dimasukkan periode. Di oke. Nah, sudah jadi. Yang di bawah itu urutan hari.
Selanjutnya, box plot. Untuk mengetahui bentuk Pertama, distribusi dan mengetahui data yang outlier. Box plot. Simple, summary of group. Pada bagian variabel dimasukkan uang saku karena di sini kita akan mencari berdasarkan jenis kelamin siapa yang memiliki uang saku yang lebih dibanding temannya. Berarti di sini variabelnya kita masukkan uang rata-rata uang saku. Kategori exitnya adalah jenis kelamin ya. Label case nama. Oke. Keterangan dari ini. Garis tengah ini namanya adalah median ya, atau Q2. Kemudian yang garis atas ini namanya Q3. Yang garis bawah ini Q1. Kemudian yang garis ini nilai maksimal. Yang garis berdiri ini namanya whisker. Nah, ini namanya outlier atau ekstrim. Nah, maksud dari ini atau ini itu maksudnya adalah orang yang bernama B dan WA laki-laki uang sakunya lebih banyak dibanding teman-temannya yang lain. Begitu juga dengan ini. Yang namanya F dan K ini uang sakunya lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Jadi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan jenis kelamin siapakah yang memiliki uang saku lebih dibandingkan teman-temannya, yaitu yang laki-laki B dan WA, kemudian yang perempuan F dan K, begitu. Berikutnya scatter plot. Scatter plot ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau tidak. Scatter plot ini hanya bisa digunakan untuk mengukur angka. Di sini saya akan mengukur apakah ada hubungan antara lama belajar dengan IPK. Caranya pertama grab, kemudian scatter, simple, divide. Pada Y exit dimasukkan IPK, X exit dimasukkan lama belajar. Oke. Nah, jika gambar hasilnya seperti ini tidak beraturan, maka tidak ada hubungan antara lama belajar dengan IPK. Jika pola titik-titiknya ini ke atas seperti ini, ke atas, maka hubungannya positif, lama belajar meningkat, IPK juga meningkat. Jika pola gambarnya ini menurun seperti ini garisnya, jika menurun seperti ini, maka hubungannya negatif, lama belajar meningkat, IPK menurun. Pada data ini tidak ada hubungan antara lama belajar dengan IPK.
Selanjutnya histogram. Histogram ini untuk mengetahui distribusi data. Sama dengan scatter plot, ini digunakan untuk mengukur angka ya. Di sini saya akan melihat distribusi sebaran rata uang dan usia. Pertama, sekarang saya akan melihat rata-rata uang saku terlebih dahulu. Pertama graph, kemudian histogram. Pada bagian variabel ini diisi dengan rata-rata uang saku ya, karena saya ingin melihat rata-rata uang saku. Ini dicentang display normal. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan melihat yang bagian usia. Sama caranya graph, histogram. Ini diganti usia ya, karena saya pengen usia itu umur. Oke. Dua histogram ini kan bentuknya berbeda. Yang ini rata-rata uang saku per hari. Ini tidak normal sebab menyimpang dari titik tengah ini kan rata-rata, ini kan menyimpang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, berarti yang uang saku ini tidak normal atau tidak berada di tengah-tengah, rata-ratanya kanan di tengah ya. Kemudian kita lihat yang usia. Usia ini normal sebab titiknya itu menyebar, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, jadi menyebar, ininya di tengah, rata-ratanya ini berada di tengah, jadi ini normal. Yang tadi rata-rata uang saku per hari tidak normal. Jadi kondisi distribusi sebaran rata-rata uang saku ini dinyatakan tidak normal. Sedangkan kondisi distribusi usia ini normal sebab titiknya ini berada di tengah-tengah, ke kanan ke kirinya seimbang, seperti itu. Oke. Piramida penduduk. Sebelum membuat piramida penduduk maka dibutuhkan data seperti ini. Ada umur, jumlah laki-laki dan perempuan. Ini di copy, disalin, kemudian ditempel di SPSS, jadinya seperti ini. Laki-laki dulu, kemudian jumlah perempuannya ditaruh di bawah. Ini di bawah, setelah itu ini umurnya ditaruh di sini. Pertama graph, kemudian population pyramid. Ini dipilih get count from variable. Pada variabelnya dimasukkan jumlah penduduk, show distribution, umur penduduk, split by jenis kelamin penduduk, di OK. Berdasarkan piramida ini, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah angka produktifnya itu banyak, berada di 25 sampai 29, dan jumlah tidak produktifnya sedikit. Berarti ini menunjukkan ciri negara berkembang. Maka solusinya yaitu membutuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.
dapat disimpulkan bahwa angka kelahirannya banyak, angka kelahirannya tinggi, jumlah usianya juga tinggi. Ini kemudian produktifnya ini tinggi, kemudian tidak produktifnya sedikit. Berarti ini adalah negara berkembang. Solusinya membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas agar tidak terjadi pengangguran, seperti itu. Yang terakhir adalah diagram Pareto. Diagram Pareto ini untuk melihat presentasi cara mengontrol kualitasnya. Jadi setelah mengetahui hasil dari diagram ini, dapat dilakukan kebijakan selanjutnya harus bagaimana. Sebelumnya disiapkan dulu data kepuasan dan data jumlahnya ini. Ini ada tangible, ada reliabilitas, responsif, asuransi, dan empati. Langkah pertama yaitu analis, terus quality control, Pareto chart, ini simple, ini count of sum. Nah, pada bar represent ini dipilih sum of variable. Kemudian pada sum of variabelnya dimasukkan jumlah ini ya, jumlah ini. Kemudian pada kategori exitnya adalah kepuasan, ininya dimasukkan. Setelah itu di oke. Nah, jadi seperti ini hasil dari gambarnya. Di gambar ini tangible dan reliabilitas ini tertinggi. Jadi diagram Pareto ini dari yang tertinggi ke yang terendah. Mulai dengan ketidakpuasan layanan tertinggi ini sampai dengan terendah. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu cukup dua ini, 50 dan 40, yaitu tangible dan reliability. Dengan memperbaiki dua presentasi yang tertinggi ini, maka kualitas dan kepuasannya pasti akan meningkat, sebab dua ini yang paling berpengaruh. Baik, terima kasih. Semoga video yang saya buat dari tabel dua arah sampai diagram Pareto ini dapat bermanfaat pada kita semua. Bye-bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.